Sudah dapat Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Kita akan baca bersama-sama ya saudara kasih. Kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Hanya dekat Elohim saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, mempercayainya dan mau melakukannya. Saudara yang kasih, hari ini tema khotbah yang saya sampaikan adalah rancangan Bapa itu sempurna. Ya, temanya rancangan Bapa Yahweh sempurna. Firman Tuhan yang barusan kita baca, saudara perhatikan baik-baik kalimatnya, dikatakan hanya dekat Elohim, maksudnya ini dekat Bapa Yahweh saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi saudara yang kasih, ayat yang kedua ini menyampaikan kepada kita tidak ada ketenangan di luar Bapa Yahweh. Hanya mendekatkan diri kepada Bapa Yahweh kita mendapatkan ketenangan. Bukan karena banyak duit, bukan karena banyak anak, bukan karena banyak cucu, bukan karena punya jabatan. Ya, banyak orang banyak duit, stres, takut. Banyak anak, pusing mikirkan banyak anak, banyak urusan. Ya, banyak tanggung jawab, punya jabatan, juga banyak yang stres. Ya, dan tidak punya tanggung jawab, tidak punya jabatan, pensiun, juga banyak yang stres. Jadi saudara yang kasih, hanya dekat Bapa Yahweh saja hatiku tenang. Saudara, saya percaya saudara hadir di tempat ini supaya apa? Memiliki hati yang tenang. Ada amin? Ketenangan gak bisa dibeli dengan uang. Ya, kedamaian tidak bisa dibeli dengan uang. Itu hanya didapat melalui apa? Melalui kebenaran. Sebab kebenaran itu memerdekakan. Sebab itu saudara yang kekasih, kita perlu benar-benar mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sebab hanya kebenaran itulah yang membuat kita merdeka. Wah, kalau merdeka artinya apa? Bebas. Ya, merdeka dari stres, merdeka dari akar pahit, merdeka dari kebencian, merdeka dari rasa putus asa, ya, merdeka dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Itu yang Tuhan mau. Nah, kita berlomba-lomba mengarah kepada kemerdekaan itu yang disebabkan oleh firman Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara yang kasih, ayat 3 ini dikatakan gambaran yang diberikan kepada kita Bapa Yahweh itu merupakan gunung batu yang luar biasa. Tempat perlindunganku, batu cadasku. Ya, sebab itu saudara yang kekasih, berikan pikiranmu baik-baik kepada Tuhan. Ya, berikan hatimu kepada Tuhan supaya Tuhan mau menyertai kita. Ya, kita buka ayat yang berikut, kita buka dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. 1 Korintus 6 ayat 17. Firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 17, Surah Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Bapa Yahweh menjadi satu roh dengan Dia.
Siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, maka dikatakan roh Bapa Yahweh ada pada orang tersebut. Kalau ada roh Bapa, artinya ada apa? Ada kekuatan. Dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, kita senantiasa berjaga-jaga dengan kekuatan setan. Setan mau meruntuhkan kehidupan kita, mau meruntuhkan keluarga kita, hubungan kita dengan istri, hubungan kita dengan suami, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan saudara, hubungan kita dengan sesama jemaat bersaudara dalam Tuhan. Iblis mencoba mau meruntuhkan, tetapi jika kita berada bersama dengan Bapa Yahweh, maka hati kita tenang. Lalu kita mendapatkan kekuatan. Oleh sebab itu ayat ini mengatakan ikatkan dirimu. Saya ulangi kembali, saya baca. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, pada Bapa Yahweh, menjadi satu roh dengan Dia. Jadi saudara yang kekasih, kenakan, nyatakan dirimu melekat kepada Bapa Yahweh. Apa pertandanya saudara yang kekasih? Pertandanya saudara senantiasa mau mendekatkan diri kepada Bapa Yahweh, artinya saudara mau bergaul karib. Bergaul karib itu apa? Bergaul karib itu senantiasa hubungannya itu intens. Hubungannya senantiasa terjadi secara apa? Secara kontinu, secara berlangsung secara terus menerus. Wah, berarti apa? Di situ ada perlu persiapan diri. Ada persiapan diri yang kita persiapkan untuk kita bergaul karib dengan Tuhan. Kita memberi hati, memberi pikiran. Ya, supaya apa? Supaya tadi yang di Mazmur yang kita baca tadi, ada kedamaian, ada ketenangan. Karena kalau kedamaian itu tidak ada, ketenangan tidak ada, maka rusak semuanya, saudara yang kekasih ya. Jadi yang paling penting dalam kehidupan kita pertama itu harus ada kedamaian, ketenangan. Ya, kita harus mengejar gitu. Coba kita buka dalam 1 Petrus 3. Apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 3, kita akan baca ayat 4, lalu kita lompat ke 10 dan 12. Satu Petrus 3 ayat yang keempat, lalu kita sambung ke 10 dan 12. Perhatikan baik-baik ajaran Tuhan ya. Perhatikan baik-baik. Sudah dapat ya? Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Bapa Yahweh. Ayat ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Bapa Yahweh tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Bapa Yahweh menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ada amin? Saudara yang kekasih, perhatikan baik-baik. Saudara perlu memiliki batiniah yang seturut dengan dabar Bapa. Ya,
Saudara perhatikan baik-baik. Ini rahasia kemenangan. Kalau engkau mau melihat hari-hari yang apa katanya? Yang baik, ya. Dikatakan dari ayat 4 tadi saya sudah sampaikan, saudara yang kekasih, dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Bapa Yahweh. Saudara akan dilihat Tuhan sebagai orang yang berharga di mata Tuhan. Jikalau apa? Jikalau saudara memiliki hati yang lemah lembut, memiliki roh kepekaan kepada Bapa Yahweh, melakukan apa yang diajarkan di bait Tuhan, melakukan apa yang kita dengar yang Bapa sampaikan, maka akan terbentuk hati yang bersandar, yang bergaul karib, yang mencintai Bapa Yahweh. Saudara yang kekasih, itu tidak datang otomatis. Ya, itu harus ada penguasaan diri. Ada apa? Penguasaan diri. Ya, jadi Tuhan mau membuat kita berhasil, berkenan, dan dipandang Bapa Yahweh, apa dikatakan tadi? Berharga. Saudaraku, sesuatu yang berharga, milik saudara sesuatu yang berharga, saudara apa? Saudara akan simpan dengan baik-baik. Akan menjadi apa? Perhatian. Siapa yang tidak mau mendapatkan perhatian Tuhan di sini? Gak ada. Saya rasa semua ingin mendapatkan perhatian. Ya, cuman masalahnya saudaraku, kita berjalan seturut dari Torah Bapa apa tidak, pengajaran Bapa. Ya, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Petrus itu adalah Torah. Ya, pengajaran Rasul yang didapat oleh Rasul Paulus melalui Gamaliel, ya, di rumah pendidikan di Tiranus, itu semua Torah. Jadi kalau Rasul Paulus mengajarkan kita lemah lembut, itu artinya tunduk kepada dafar. Apa? Tunduk. Dafar itu mengajarkan kita ada hierarki. Ada apa? Hierarki. Hierarki tertinggi siapa? Bapa Yahweh. Ya, tunduk kepada Bapa Yahweh. Jadi kalau kita tidak tunduk kepada Bapa Yahweh, udah gagal semua. Kenapa? Dari Bapa Yahweh lah datang pengajaran. Melalui siapa? Para nabi, dari putranya Yesua HaMasiah. Supaya apa? Saudara memiliki tubuh yang kuat. Kuat berperang. Kenapa? Di dalam saudara ada roh Tuhan. Kenapa? Karena mengikatkan diri kepada kebenaran. Mengikatkan diri kepada kebenaran itu artinya apa? Artinya senantiasa berjalan membawa tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan. Tidak ada dalam tubuh ini yang pikiran untuk menyakiti orang lain. Saya puji Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Bapa Yahweh, jangan pernah buat aku menyakiti seorang pun. Itu prinsip hidup saya. Saya berharap saudara juga punya prinsip seperti apa yang Tuhan mau. Tapi yang Tuhan mau apa? Jadi apa? Jadi berkat. Makanya saya sering berapa kali ulang tahun saya nyanyikan apa kalau saudara masih ingat? Iya, Ibu Panjaitan masih ingat. Ya, itu lagu favorit saya puluhan tahun yang lalu. Selalu saya nyanyikan. Saya ingin jadi berkat bagi orang lain, tidak mau menyakiti hati orang lain, apalagi menyakiti hati orang tua. Saya berjanji, bersumpah kepada Tuhan, Bapa, aku tidak akan pernah mau membuat orang tuaku keluar air mata karena kelakuanku. Itulah kerinduan saya, janji saya kepada Tuhan. Ya, dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau aku nanti sudah dewasa, aku akan menyenangkan orang tuaku. Apalagi kalau kita belajar Torah, ya, berkat itu ada pada orang tua.
ketika kita mengikatkan diri kita kepada kebenaran, kepada janji Tuhan, maka apa yang Tuhan janjikan itu akan mengikuti hidup kita. Ya, ada lebih kurang 8.000 janji. Kabit et abika wet imeka, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Bapa Yahweh kepadamu. Ada berkat yang diberikan ketika kita mengikatkan diri kita kepada kebenaran Tuhan, janji Tuhan, perintah Tuhan. Ya. Jadi penting sekali. Kenapa? Karena tubuh kita ini kita mau persembahkan. Sebagai apa? Persembahan yang hidup. Karena apa kita persembahkan? Karena tubuh ini kediaman roh Bapa Yahweh. Ya, coba kita baca dalam 1 Korintus 3. Nanti kita kembali lagi kepada 1 Petrus ini ya. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Tuhan dan bahwa roh Bapa Yahweh diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan rumah Tuhan, maka Bapa Yahweh akan membinasakan dia. Sebab rumah Tuhan adalah kudus dan rumah Tuhan itu ialah kamu. Jadi jangan rusak dirimu, ya, karena diri kita adalah rumah Bapa Yahweh. Dengan cara apa kita merusak diri kita? Ya, baik dengan makanan, baik dengan pengajaran yang salah. Ya, kita merusak diri kita. Pengajaran yang tidak kita ikuti, pengajaran yang dari Bapa Yahweh, itu merusak tubuh kita, membinasakan tubuh kita. Sebab itu saudara kekasih, kita perlu mengikatkan diri, ya, supaya apa? Supaya mendapatkan ketenangan. Saya ulangi, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah Bet Elohim dan bahwa roh Bapa Yahweh diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan rumah Tuhan atau diri kita, maka Bapa Yahweh akan membinasakan dia. Sebab Bet Elohim adalah kudus dan Bet Elohim itu adalah kamu. Saudara yang kekasih, ini penting saya sampaikan. Kenapa? Supaya saudara membawa tubuh saudara menjadi tubuh yang hidup, kudus dan berkenan. Kira-kira saudara coba pakai hikmat dari Tuhan. Kalau dari tubuh ini keluar kata-kata yang tidak baik, apakah kata-kata itu dari Tuhan? Apakah kata itu memberkati tubuh kita atau menajiskan? Hah? Menajiskan. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan Torah, sesuatu yang tidak mendatangkan berkat, itu artinya apa? Menajiskan. Melukai hati orang. Saya sudah pernah kasih tahu kepada saudara, siapa yang masih ingat pengajaran yang saya sampaikan? Setiap kita menyakiti orang, saya pernah kasih gambaran apa? Satu pohon, saya kasih gambaran apa? Dipaku, tak akan apa? Berlubang. Lalu orang yang menyakitin itu cabut pakunya, tak. Sisanya apa? Lubang. Ya. Jadi jangan pernah menyakiti hati seseorang, ya. Apalagi hati ibumu. Di Torah itu ibu itu nomor 1, baru ayah, ya. Sebab apa? Ibu itu yang melahirkan, taruhannya hidup mati. 9 bulan dalam kandungan. Dia mau belok kiri, mau tidur miring, susah. Aduh, ada anakku. Mau tidur tengkurap nggak bisa, aduh nanti dia ketimpa, mati lah. Ya sudah, telentang saja. Ya, dia bawa beban 9 bulan 10 hari. Maka saya bilang janji saya sama Tuhan, Tuhan, aku tidak akan pernah mau menyakiti hatimu. Itulah janji saya dulu.
Maka saya melihat pertolongan Tuhan dalam sepanjang hidup saya, pembelaan Tuhan luar biasa. Ya, bahkan orang yang menghina saya, ya, yang tadinya saya lihat ada, tiba-tiba enggak ada. Ya, orang yang mencerca saya, orang bahkan yang saya pimpin menunjuk-nunjuk tangannya dengan jarinya, ya, tadinya ada, tahu-tahu tidak ada. Itu saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri. Orang yang menghambat saya menyampaikan firman Tuhan, jangan panjang-panjang ya, Amang. Kemarin saya lihat beberapa bulan kemudian sudah enggak ada. Jadi saudara yang kasih, saya melihat dalam perjalanan hidup saya banyak sekali perbuatan Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Karena Bapa menjadi pahlawan kita. Ya, kalau saudara mencintai Bapa, mengikatkan diri kepada kebenaran, maka saudara akan dibela Tuhan. Tadi dikatakan apa? Saudara berharga. 1 Petrus 3:4 dikatakan saudara berharga, ditempatkan di tempat yang mulia. Sesuatu yang berharga ditempatkan Tuhan di mana? Di tempat yang mulia. Akan menjadi perhatian Tuhan. Kalau saudara berharga, akan menjadi perhatian Tuhan. Kalau tidak berharga, menjadi pemberontak kepada Tuhan, maka bumi akan menelan. Itu firman Tuhan. Ya. Makanya orang yang mendurhaka kepada orang tua jarang umurnya panjang. Ya. Kalau dia tidak bertobat sungguh-sungguh jarang umurnya panjang. Itu yang saya perhatikan. Ya, jadi saudara yang kekasih, itu sebabnya Tuhan katakan supaya lanjut umurmu yang di tanah yang diberikan Bapa Yahweh. Jadi saudara kasih, saya selalu ingin Tuhan menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Karena apa? Karena kalau Tuhan nggak jadi utama, nanti yang lain akan menjadi utama. Kalau bukan Tuhan, berarti yang lain itu otomatis. Nggak bisa disangkal itu. Kalau Tuhan yang menjadi utama, kita sangat hormat kepada Tuhan. Ibadah ini saya sangat menghormati. Kenapa? Iman saya melihat Bapa ada di tempat ini. Kenapa? Karena kita sudah bilang, Tuhan, hari Sabat kami menjumpai Engkau di tempat ini. Saya sangat menghormati. Maka saya atur waktu untuk saya tidak terlambat di hadapan Tuhan. Itu saya. Kenapa? Karena tuan rumahnya siapa? Bapa Yahweh. Bapa Yahweh, walaupun secara kasat mata sudah nggak lihat, Tuhan ada bersama kita. Makanya Yesus bilang apa? Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Bicara iman. Iman tambah perbuatan. Iman tambah perbuatan apa? Mati. Bilang punya iman kepada Tuhan, tapi tingkah laku nggak match. Kita harus menghormati. Ketika kita bilang jam 9:30 Tuhan ada hadir di sini, kita undang, kita sudah lebih dulu karena kita harus menantikan Tuhan. Ya, ini soal kepekaan. Mungkin secara daging, secara manusiawi saudara bilang, masalah itu, masa iya sih. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, itu yang diajar Tuhan kepada saya. Ya, jadi kalau saudara tidak menempatkan Bapa Yahweh menjadi hal yang sangat utama, saudara belum match dengan Torah. Karena sudah saya sampaikan di Ulangan pasal 10 itu Bapa harus menjadi pokok utama. Tahu arti pokok utama? Kalau di dalam dalam kehidupan dunia disebut VVIP, very very important person. Orang yang sangat penting. Bapa Yahweh itu adalah pribadi yang sangat penting. Ya. Apa buktinya? Buktinya saudara mempersiapkan hati, mempersiapkan seluruh tubuh. Ya. Mau masuk doa saja kita persiapkan diri kita.
Kalau saudara tefillah, apa yang saudara persiapkan? Tubuh yang bersih. Ya, kita berdoa dulu kepada Tuhan supaya Tuhan membersihkan tubuh kita. Masih ingat gak doa yang diajarkan? Ya, diusahakan dihafal. Ya, kita mau menghadap Tuhan, kita berdoa. Ya, kalau nggak ingat bahasa Ibrani, bahasa Indonesia, saudara bisa hafal. Ya, kalau nggak salah saya juga ada terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi saudara yang kekasih, mempersiapkan diri itu artinya ada hati kita beri untuk Tuhan. Ada apa? Hati. Ya. Tapi kalau hati kita udah nggak percaya, apa yang kita buat itu sesuatu yang wasting time, yang buang-buang waktu, maka nggak match dengan hatinya Tuhan. Maka di Amsal 4 ayat 23 dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Jaga. Kalau nggak jaga hati, wah, kalau nggak jaga hati, maka tidak akan ada kedamaian. Nanti akan ribut terus. Antara suami istri ribut, antara orang tua anak ribut, antara teman dengan teman ribut, antara atasan bawahan ribut. Padahal kunci keberhasilan di mana? Ada kesabaran, ada kedamaian, ada kesehatian. Kalau amin, puji Tuhan. Ya, kalau nggak sehati, repot. Ya, dua pribadi yang digabung itu pasti ada perbedaan. Tetapi ketika ada roh Tuhan, ketika kita mengikatkan diri kepada kebenaran, maka di sana ada dafar yang berkuasa untuk mengontrol hidup kita. 1 Petrus 3:4 tadi, saudara akan memiliki batinia yang indah. Batinia yang dipenuhi dengan apa? Roh lemah lembut, roh yang memberi nasihat, bukan roh yang ngamuk-ngamuk, bukan roh yang marah-marah, ya, bukan roh kebencian, bukan roh putus asa, tapi roh kelemah lembutan. Nah, roh kelemah lembutan itu dalam aplikasi itu sikap kita, bicara kita, ketertundukan kita kepada dabarnya Tuhan. Makanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Percuma kita hafal ayat, tapi sikap kita, karakter kita nggak berubah. Percuma. Ya, saya ingin jemaat GPR Haleluya dalam memiliki rumah tangga yang indah, rumah tangga yang penuh kedamaian. Ada amin? Wah, kalau di sana tidak ada kedamaian, itu bahaya, ya, bahaya sekali. Kenapa? Itulah titik awal kehancuran. Tapi saya berdoa, saya percaya supaya saudara semua, ya, nanti anak-anak remaja, pemuda-pemudi yang akan memasuki rumah tangga, saudara persiapkan diri, ya, untuk apa? Untuk saling apa? Saling mengisi, saling mengasihi. Supaya apa? Supaya nanti di sana ada penyesuaian diri yang dipadankan dengan apa? Dengan kebenaran. Semua harus melihat kepada kebenaran. Kuncinya letaknya di mana? Untuk berhasil itu letaknya di kesabaran, ya. Kita coba baca Amsal 14 ayat 29.
Amsal 14 ayat 29 kita akan baca. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Kalau saudara ada cepat-cepat marah, itu menandakan apa? Kebodohan. Bodoh terhadap apa? Terhadap kebenaran. Nggak ngerti kebenaran. Cepat aja marah. Apa-apa yang ngambek, apa-apa aja marah. Terlambat dilayani, marah. Ya, terlambat dikasih duit, marah. Terlambat dimasakin, marah. Hah? Terlambat pulang ke rumah, marah. Aduh, kacau udah. Kalau udah marah terus marah, menunjukkan apa? Kebodohan. Ini bukan saya loh yang ngomongnya. Oh, enggak ada di sini, puji Tuhan. Saya senang sekali ya. Itu jemaat kita ini jemaat istimewa. Ada haleluya. Haleluya. Ya. Oh, ajaib Tuhan. Ya. Ajaib Bapak ya. Amin. Sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu. Oh, nyanyian itu sudah yang kasih menggema puluhan tahun yang lalu. Tapi banyak mengaku sebagai anak Tuhan enggak dipakai, sudah enggak sih? Ya, gampang meleduk, meledak kayak kompor meleduk. Ya, saya berharap tidak ada di jemaat GPR, haleluya. Tidak ada ya. Yang saya rindukan, saudaraku, saudara memiliki nasib mujur, karena itu kerinduan Tuhan. Nasib mujur, keberuntungan, ya, kemurahan itu berasal dari Bapa Yahweh. Itu hanya ditujukan kepada orang yang dipandang apa tadi firman Tuhan? 1 Korintus pasal 3:4 apa? Ayo coba kembali lagi, coba lihat 1 Petrus 3:4, coba kembali lagi. Kita baca kembali, biar saudara perhatikan baik-baik. Demikian firman Tuhan. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh Bapa Yahweh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Bapa Yahweh. Jadi Tuhan rindu saudara menjadi orang yang sangat berharga. Oke, kembali ke ayat 10 dan 12 kita baca. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Berhenti dulu dari sini. Terhadap lidahnya terhadap hal-hal yang menipu dan yang jahat. Apa yang dimaksud dengan hal yang jahat? Lidah kita menjaga, kuasai, meskipun di Yakobus dikatakan lidah itu bagaikan api yang menghanguskan, membakar. Tapi dikatakan lidah itu mengucapkan hal-hal yang jahat. Apa yang dimaksud dengan hal yang jahat di sini? Selain menipu tadi apa? Lidah yang mengucapkan hal-hal yang jahat adalah di mata Bapa Yahweh adalah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Tuhan, hati manusia. Itu jahat. Melukai orang itu jahat. Saudara kalau melukai orang, saudara bacok atau saudara gebuk dengan kayu terluka, saudara akan dikatakan apa? Orang
jahat. Ada pidananya enggak? Ada pidananya enggak? Ada. Di mata Tuhan, orang yang menyampaikan kata-kata yang melukai itu jahat apa tidak? Jahat. Saya harap saudara bisa paham. Si Lisa udah senyum-senyum dia. Ya. Jadi kita diajar Tuhan, apa yang Tuhan Yesus bilang? Jadilah engkau di Matius 5:48, jadilah engkau sempurna seperti Bapamu sempurna. Oh haleluya. Itulah sebabnya saudara harus terus beribadah. Karena apa? Pengajaran datang dari Sion, dari Bapa Yahweh. Karena kita tidak ada yang sempurna. Saya terus belajar, Tuhan tuntun aku, pimpin aku, ajari aku, beri aku kekuatan. Aku belum sempurna Tuhan, ada kelemahan. Tuhan, isilah Tuhan hidupku dengan hal-hal yang menyukakan hatimu. Terus saya dalam doa saya pribadi begitu, meskipun saudara gak dengar. Saya berharap saudara memiliki iman yang teguh disertai dengan perbuatan. Iman kepada siapa? Kepada Bapa Yahweh. Kepada Bapa Yahweh itu artinya percaya kepada pengajarannya. Pengajaran dari Bapa Yahweh sudah disampaikan oleh Yesua Hamasya, para nabi, disampaikan oleh para pendeta yang dipakai Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Selama itu dari Torah, pegang. Bahkan ada ayat yang mengatakan ajaran yang berasal dari Tuhan terima, jangan lihat orang yang menyampaikannya. Itu ada ayatnya, ya. Jadi saudara yang kasih, setiap pengajaran yang berasal dari Torah saudara harus pegang, ya. Kalau orang itu menyampaikan kebenaran, dia tidak lakukan, itu tanggung jawab dia kepada Bapa Yahweh. Tapi kebenaran yang disampaikan tetap kebenaran, ya. Jadi saudara yang kasih, saudara harus membangun mesbah di tengah keluarga. Apa itu mesbah? Mesbah itu adalah suatu tempat dalam keluarga yang dikuasai, apa yang dipimpin, dituntun oleh seorang imam, kepala keluarga, yang menuntun istri dan anak-anaknya untuk membuat suatu ibadah, suatu ucapan syukur kepada Bapa Yahweh. Mesbah itu di sana ada pujian, ada memperdalam atau mendengarkan firman Tuhan. Lalu ada apa lagi? Ada penyembahan. Kalau saudara mau menjadi berharga di mata Bapa, harus buat mesbah. Ya, mesbah. Nuh buat mesbah. Begitu dia keluar dari kapalnya, dari bahteranya, langsung membangun mesbah. Ketika Abraham keluar dari Kasdim sampai di Mamre di tanah Kanaan, dia langsung buat mesbah. Yakub ketika dia sudah bergelut dengan Tuhan, dengan malaikat Tuhan, dan dia membuat mesbah. Ya, jadi saudara perlu buat mesbah. Ya, saudara yang kekasih, mesbah itu suatu tempat di mana kita bersama-sama bersehati untuk menyembah Bapa Yahweh. Ya, tetapi saudara yang kasih, dalam membuat mesbah itu jangan ada persungut. Jadi harus sehati dulu semua. Ya, kalau di sana ada persungutan, Tuhan suka nggak persungutan? Tidak. Ya, jadi di mesbah itu harus ada kesehatian. Maka tadi saya bilang, seperti apa yang Tuhan bilang di Matius 18 ayat 18-19, bahwa hanya orang yang sehatilah yang mendapatkan berkat. Jadi kalau misalnya sudah membuat mesbah, ya, tidak ada kesehatian, ya percuma. Kenapa? Karena mesbah itu dibentuk karena ada apa?
ada kesehatian. Kalau tidak ada kesehatian, ya percuma. Kalau di dalam hati ada persungutan, ada keberatan, percuma. Ya, bagi orang yang bersungut-sungut itu, orang yang merasa keberatan, orang yang menganggap itu wasting time, buang waktu, itu percuma. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, bukan berarti saudara buat mesbah di tengah keluarga lalu tidak peduli waktu. Salah. Kenapa? Karena ada waktu-waktu yang Tuhan tentukan, ya kan? Dalam hidup ini ada segala waktu yang kita perlukan. Segala sesuatu ada waktunya. Ya. Jadi kita harus, pengkhotbah sudah mengajarin kita, ya. Jadi ada waktu istirahat tidur. Jangan saudara ajak nanti anak saudara, istri saudara buat mesbah doa sampai larut malam, sampai tidak ada lagi waktu. Jangan bertabrakan, ya. Saudara punya iman, tapi saudara harus tempatkan pakai hikmat, ya. Iman tanpa hikmat tidak akan jalan. Karena hikmat itu adalah akal budi. Mengasihi Bapa nanti akan berkat dari Tuhan. Lalu dia bekerja, dia hanya di makanan, mengurung diri di kamar, dia tidak berbuat apa-apa. Itu bukan dari Tuhan, ya. Jadi kalau dikatakan kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita, bukan berarti akal budi itu dibuang. Akal budi itu hikmat. Hikmat itu melebihi perak dan emas, ya. Jadi orang yang berhikmat itu tahu dia melakukan apa yang Tuhan sukai. Yang Tuhan tidak mau itu pakai akal dunia. Artinya kalau akal dunia itu hikmat dunia, karena ada hikmat dari Tuhan, itu hikmat dari dunia. Hikmat dari dunia bilang ibadah ini wasting time, buang waktu, buang duit. Itu hikmat dunia. Coba aja kumpulin di tabunganmu, ongkosmu yang naik Gojek atau apa bisa ditabung. Itu hikmat dunia. Kebodohan. Bagi orang dunia ibadah itu kebodohan. Percaya kepada Yesus itu kebodohan. Kenapa? Karena bagi orang yang binasa, percaya kepada Bapa Yahweh itu adalah suatu kebodohan. Jadi hikmat itu harus benar. Hikmat itu harus dari Tuhan. Karena mengikut Bapa Yahweh itu harus pakai akal budi untuk hikmat. Bagaimana saudara mengasihi Tuhan? Harus pakai akal budi, mempersiapkan diri, bajunya tidak asal-asalan. Kalau menghadap dengan Tuhan, saya persiapkan diri. Saya pakai kaos oblong, kalau saya sempat pakai kaos oblong di sini, gitu. Saudara kira-kira pandangannya gitu? Ya, jadi menghadap Tuhan itu harus melebihi menghadap raja di dunia. Setuju? Itulah hikmat. Bukan berarti saudara tadi dia bilang tidak punya dasi, saudara harus menjadi dasi. Tidak itu maksudnya. Tapi berilah yang terbaik. Saya waktu jalan-jalan, bukan jalan-jalan, saya mau menemui pejabat di Istana Negara. Ya, saya sudah sampai di istana. Saya pakai dasi lengkap. Kenapa? Karena saya mau menghadapi stafnya presiden. Saya berjumpa di sana sama staf. Pakai dasi. Jadi bukan asal-asalan. Ya, sepatu saya siapkan. Bagus. Apalagi kalau menghadap Tuhan, pikiran saya lebih hormat lagi. Kenapa? Karena raja di atas segala raja. Dari sikap kita, hati kita, Tuhan tahu gak? Wow. Saudara datang asal-asalan, melayani asal-asalan, ujian asal-asalan, Tuhan tahu.
serius menghormati Tuhan, kalau saudara serius menghormati Tuhan, saudara akan datang duduk di sini. Bukan saudara biarkan presiden datang ke sini, saudara ada ngumpet. Oh, dia belum datang, saudara sudah datang. Wah, kalau kita cuekin presiden, dia datang, kita cuekin, habis lah. Dan kita bakal jadi presiden. Ya. Saya mengajarkan saudara tentang kepekaan. Karena Roh Kudus itu peka. Saudara mau datang asal-asalan, Tuhan tahu. Saudara hanya sekedar duduk, saudara, Tuhan tahu. Tapi kalau saudara punya hati, Bapa ada di sini, Tuhan juga tahu. Saudara menghormati Dia meskipun manusia tidak peduli dengan saudara. Hati kita tidak ada yang tahu, Tuhan yang tahu. Tapi saudara adalah suratan Amasya di jalan yang dibaca oleh banyak orang. Orang tahu, walaupun orang gak bicara. Orang tahu bahwa saudara menghormati Tuhan dari mana? Dari sikap kita. Ya, maaf saudara, saya agak keras. Ya, tapi kayaknya kalau begini nanti berubah. Ya. Saya senang saudara menjadi pengajar Tuhan, supaya berharga, memiliki bajunya yang lemah lembut. Lemah lembut itu enggak sekedar kata-kata. Kata-kata itu sangat penting, tapi lemah lembut yang dimaksudkan di situ tunduk kepada firman Tuhan, tunduk kepada ajaran Tuhan. Ya. Saudara, supaya berharga di mana? Coba kita baca 1 Korintus 3, 10, 12 tadi. Siapa yang mau mencintai hidup, garis bawahi. Saya katakan kepada saudara, garis bawahi. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, garis bawahi, hari-hari baik. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkan. Jadi berdamai itu ada usaha mendapatkannya. Kalau sampai orang tua kita sakit hati, anak kita sakit hati, usahakan untuk mendapatkan perdamaian. Jadi saudara yang kekasih, kita harus memahami bagaimana untuk menjadi orang yang berharga di mata Bapa. Ya, karena saudara tidak ada yang menginginkan menjadi perhatian Tuhan. Tidak semua ingin diperhatikan Tuhan. Ya. Jadi saudara pakai akal budimu. Pakai akal budimu. Pakai hikmat dari Bapa Yahweh. Ya, akal budi itu hikmat dari Bapa Yahweh. Itu berharga, lebih berharga dari permata, lebih berharga dari emas dan perak. Akal budimu akan mengajari kau. Ya, akan mengajari kita untuk berbicara apa kepada ibu. Ya. Saya akan bacakan terus ayat yang ke-12. Sebab mata Bapa Yahweh tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Bapa Yahweh menentang orang-orang yang berbuat jahat. Perhatikan baik-baik. Bapa Yahweh matanya tertuju kepada orang benar, sadik, ya, kalau bahasa Ibrani itu sadik, orang benar. Jadi orang benar itu di mata Yahweh adalah orang-orang yang dekat hatinya, ditempatkan di yang terbaik. Di Keluaran 19 ayat 5 dikatakan mereka adalah orang-orang yang berharga di mata Bapa Yahweh. Memiliki apa tadi? Batinia yang lemah lembut. Ya. Bukan sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar ngambek, sebentar-sebentar sakit hati. Itu enggak gitu. Orang yang lemah lembut itu senantiasa jadi berkat di tengah keluarga, berkat bagi gereja, berkat bagi sahabatnya.
berkat, terutama berkat menjadi berkat bagi Bapa Yahweh, ya. Jadi kalau kita mau memiliki tubuh yang sehat, kita harus mempunyai apa? Iman dan akal budi. Akal budi hikmat, supaya saudara sehat. Dalam kehidupan sehari-hari terpakai dalam kita menyusun apa yang masukan apa, asupan apa yang masuk dalam tubuh kita. Yang terutama asupan masuk dalam tubuh kita, tubuh rohani kita, yaitu firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Asupan sebagai tubuh jasmani, ada makanan sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Makanya juga jangan rakus, ya. Kenapa saya bilang rakus? Segalanya masuk dalam tubuh, yang haram, yang najis, yang dilarang Tuhan masuk. Wah, itu membinasakan tubuh. Ketika dia rusak tubuhnya, tadi firman Tuhan 1 Korintus 3:17 bilang apa? Aku akan binasakan. Saya harap saudara mampu menangkap ini. Orang yang tidak peduli masukin segala makanan yang kotor, yang tame, dan tidak bersih, makanan yang haram, maka Tuhan akan binasakan orang itu. Benar enggak ayatnya? Tadi di mana ayatnya? 1 Korintus 3 ayat 17. Ya. Saudara pegang supaya saudara bisa menjadi saksi Tuhan, ya. Jadi saudara perlu mentransfer, menyampaikan dakwah Tuhan, kebenaran Bapa Yahweh. Ketika saudara menyampaikan kebenaran Bapa Yahweh, saudara menjadi umat anak Tuhan yang berharga. Hanya orang-orang yang difungsikan Tuhan, yang mau melakukan kehendak Tuhan, itulah orang yang berharga. Jadi kalau saudara mau berharga, saudara semua lakukan tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Ya, tanggung jawab kita terhadap Tuhan itu diawali di tengah-tengah keluarga. Ya, bukan di luaran. Maka Tuhan selalu bicara apa? Bicara Yerusalem. Beritakanlah itu di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi saya berharap keluarga kita akan menjadi keluarga yang penuh dengan kedamaian. Ada amin? Perlu damai yang dari Samaim. Ada kesehatian, ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan. Ya. Atur waktu. Tadi saya bilang asupan dalam tubuh firman Tuhan, tubuh rohani. Tubuh jasmani masukkan makanan yang sehat, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jangan dilanggar, jangan dirusak tubuh, ya. Jangan masukkan hal-hal yang merusak organ tubuh, yang merusak saraf, ya. Saya berharap anak-anak kita, remaja-remaja semua, ya, semua masukkan kepada tubuh jasmani, tubuh rohani mereka, terutama tubuh rohani, itu harus berdasarkan dabar kebenaran Tuhan, ya. Jadi saudara jangan bosan-bosannya mengingatkan anak-anak kita semua supaya mereka berjalan dalam relnya Tuhan, koridornya Tuhan, ya. Jangan sampai menyimpang. Sekarang, waduh, saya dengar berita itu segala permen lah sudah dimasukin narkoba, permennya dibagi-bagi, akhirnya ketagihan. Begitu dia ketagihan, baru dia cari untuk membeli. Wah, tahu-tahu sarafnya sudah terkontaminasi semua dengan narkoba, ya. Saya berharap anak-anak putra putri jemaat GPR Haleluya menjadi putra putri terbaik di hadapan Tuhan, ya. Di sekolah menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas. Karena apa? Karena orang tuanya takut Tuhan, ya. Orang tua yang takut Tuhan, berkat Tuhan juga turun kepada keturunannya, ya.
anak cucunya akan diberkati Tuhan. Ya, kecuali anaknya itu tidak mau mendengarkan ajaran Tuhan. Ya, kalau selama anak itu menjadi anak yang menghormati hierarki, menghormati Tuhan, menghormati orang tua yang menasihati, maka dia akan mendapatkan rezeki, ya, nasib mujur, keberuntungan akan dimiliki anak itu, ya, akan dimiliki anak itu, dan anak itu dan orang tua itu akan penuh dengan kedamaian, ya, sebab hanya dekat Bapa Yahweh saja hati kita tenang. Hanya dekat Bapa saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, karena Dia gunung batuku, karena Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selamanya. Ya, jangan itu hanya sekedar pujian, ya, tapi terjadilah dalam rumah tangga kita, rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, tahu hierarki, ya. Imamat 19 ayat 1 sampai 3, seganilah orang tuamu, seganilah orang yang sudah beruban, orang yang lebih tua daripadamu, ya, supaya apa? Supaya nasibmu mujur, engkau memiliki keberuntungan, engkau mendapatkan kemurahan dari Tuhan, ya. Kasih istrimu, taati suamimu, hormati orang tuamu, segani orang tuamu, engkau akan lihat masa depanmu indah di hadapan Tuhan, ya. Biarlah kedamaian dari Samaim akan melingkupi hidup kita pribadi lepas pribadi. Mari kita tundukkan kepala. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Tuhan, terima kasih, dabar-Mu Tuhan sudah hamba sampaikan. Bapa Yahweh, biarlah Engkau Tuhan mampukan kami memakai akal budi kami, hikmat dari Samaim. Kami beriman kepada dabar-Mu, kebenaran-Mu, dan kami melakukan apa yang Kau ajarkan Tuhan. Kami bertindak melakukan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat GPR Haleluya, dan semua orang yang akan mengikuti dalam ibadah kami melalui aplikasi Zoom. Bapa Yahweh, biarlah Engkau materaikan dabar-Mu kebenaran yang memerdekakan kami, sehingga kami berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau membuat kami menjadi orang-orang yang diberkati. Bapa Yahweh yang mulia, hamba berdoa dan memohon padamu, biarlah semua apa yang kami dengar pada hari ini termaterai dalam batin roh dan jiwa kami, sehingga kami menjadi bintang-bintang-Mu di tengah bangsa ini, menjadi berkat bagi bangsa ini, Tuhan, terutama bagi kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah kami dapat menciptakan semua perbuatan yang ajaib. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhan kami, Bisem Yesua Hamasya Adon. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Saya serahkan kepada WN. Puji Tuhan kalau kita sudah mendengarkan firman-Nya, biarlah firman itu terus menjadi kekuatan dan merema dalam hidup kita. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Nya, biarlah Bapak Gembala terus sehat dan terus diberkati. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan, berikan yang terbaik. Yang berdoa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada-Mu ya Bapa, Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Raja di atas segala raja. Terima kasih buat sahabat-Mu yang kudus ini Bapa, sahabat yang penuh dengan kemuliaan. Kami ada di tempat ini Bapa bukan suatu kebetulan, tapi ada rancangan Bapa yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan,
kami dapat sehat bernapas di hadapan-Mu, semuanya oleh karena pemeliharaan-Mu Tuhan. Jika kami dapat menjaga tubuh kami, tapi kami tidak dapat menjaga napas kami, hanya Bapa Yesus saja yang dapat menjaganya. Terima kasih Bapa. Bapa sungguh baik atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat bagi-Mu. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Sungguh luar biasa dapat menyejukkan hati kami dan mengubah hidup kami Tuhan untuk lebih baik di hadapan-Mu hari ke hari. Dan kami boleh Tuhan menguasai diri kami, ada di atasnya kesabaran Tuhan dan kesehatan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu berlimpah-limpah, panjang umur kesehatan menjadi bagiannya. Berkati istri, anak, mantu, cucunya. Dan Tuhan kehidupan mereka Bapak dapat memuliakan nama-Mu dan banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapak, saat ini kami akan memberikan apa yang dapat kami berikan di hadapan-Mu Tuhan. Mari Bapak, berkenanlah Engkau menguduskannya. Biarlah setiap pemberian kami Tuhan dapat dikuduskan oleh-Mu Tuhan, boleh dipergunakan di tempat ini untuk melayani Engkau. Dan biarlah Bapak, setiap pemberian kami saat ini Tuhan, kami dapat memberikannya penuh dengan sukacita. Berkati kami Tuhan dalam setiap lumbung kami, adonan kami Bapa yang memberkati, sehingga Tuhan di hari akan datang kami dapat memberi sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa akan membawa kami melintasi puncak-puncak bukit di bumi, dan Bapa akan mengizinkan kami menikmati manisnya susu dan madu. Ketika kami menabur dengan mencucurkan air mata, kami percaya kami akan mendengar dengan sorak-sorai, dan kami bawanya penuh dengan kemenangan ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami di Sabat-Mu yang kudus ini. Terpujilah Bapa Yahweh, selama-lamanya kami akan memberikan dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan kita, persembahan yang terbaik. Sambil memberikan persembahan, kita mau angkat pujian kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbun tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Janganlah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, yang menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan kita bisa beribadah Sabat pada pagi hingga siang hari ini. Tuhan memberkati semua kita yang sudah memenuhi panggilan Sabat. Ya, puji Tuhan. Tadi diingatkan lagi tentang disiplin kan? Jadi bagaimana kita belajar untuk disiplin. Jadi datang kepada ke rumah Tuhan sebagai tuan rumah, Bapak sendiri sebagai tuan rumah, kita memberikan hati kita, pikiran kita untuk bisa datang beribadah dengan tepat waktu. Puji Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang lalu ada Ibu Oki pribadi tanggal 14 Mei dan juga Bapak Drik Marwanaya tanggal 15 Mei. Saya mencium baunya sampai di sini, sepertinya sudah disiapkan makanan. Ya, aman Pak Pijire? Aman ya? Aman, nggak kelaparan kita ya hari ini ya. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih buat Pak Pijire. Sepertinya bukan Mami Jire yang nyiapin ya? Mama Kea ya. Makasih Mama Kea yang sudah mengolah makanannya. Pesanannya Ibu Oki. Oh, pesanannya Ibu Oki. Wah, jadi luar biasa ini ya. Jadi kita ini punya koki-koki yang luar biasa. Jadi kalau minggu lalu Papa Mama Kevin, saya mengendorse. Mudah-mudahan kalau nanti saya ulang tahun saya bisa dapat gratis. Jadi saya endorse Papa Mama Kevin, ada Mama Kea, siapa lagi yang tukang masak di sini? Ada Ibu Sitorus, ada Ibu Sibarani. Jadi tolong nanti 4 bisa bekerja sama, nanti tanggal 8 Agustus tolong disiapkan. Saya endorse dari sekarang supaya bisa gratis. Jadi kemudian ada ulang tahun yang minggu yang akan datang persis nanti hari Senin, Hari Kebangkitan Nasional, Ibu Panjaitan Boru Pardede tanggal 20 Mei. Kemudian ada Ibu G. Sitinjak Boru Sregar tanggal 21 Mei. Kemudian ada Mikel Adiresta Mamuaya tanggal 22 Mei. Minggu depan makan apa kita Mei? Saya baru lihat nih. Tolong nanti kerjasama dengan Pak Karel, Bu Heti ya. Mau pakai catering siapa gitu, nanti tolong dikontak. Jadi puji Tuhan tanggal 25 Mei minggu depan kita sepertinya juga tidak kelaparan lagi. Sepertinya begitu, aman. Karena kalau tiap sahabat saya aja dikasih donat, masa gitu ya. Luar biasa. Ada Fania Yesa Ginting tanggal 22 Mei. Tuhan berkati buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang lalu dan juga minggu yang akan datang. Biarlah sukacita Tuhan melimpah atas kita semua. Dan untuk baptisan, jadi minggu lalu Pak Gembala sudah menyampaikan bahwa diharapkan para pelayan yang ada sebagai WL ataupun singer ataupun juga nanti aliyah itu yang sudah dibaptis, bahkan yang WL secara khusus yang sudah ataupun juga pelayan firman yang sudah di Brit Milah. Jadi untuk hari Kamis saya langsung tunjuk saja khususnya buat anak saya Samuel Rapanuel harus dibaptis ya kalian ya. Jadi nanti saya akan buatkan daftarnya siapa saja, nanti tolong diteruskan untuk yang mau dibaptis di tanggal 23 Mei hari Kamis, karena itu hari tanggal merah kalau nggak salah ya. Hari 24 pun juga sepertinya kalau yang ASN libur ya Bu ya. Mau nginep di mana kita Bu? Oke, itu saja pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih buat pelayanan hamba Tuhan, Nana Tuhan, Bapak Eliper, James, Bapak Kea, Karen dan juga Papa Alfa. Tuhan berkati kita semua pada hari Sabat ini. Shabbat Shalom. Beri kemuliaan buat Bapak kita. Bapak yang baik. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang jemaat Bapak untuk bangkit berdiri. Bapak terima kasih atas pimpinan-Mu.
Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah hari ini. Terima kasih Bapak, Engkau terus menjadi penolong bagi kami. Segala perkara kami hari ini, segala masalah kami, segala pergumulan kami, bahkan sakit penyakit kami mau serahkan semuanya ke bawah kaki-Mu. Ya Aba Yahweh, Bapa yang terus menjadi penolong kami, Bapa yang terus ada untuk kami, Bapa yang akan terus beserta kami. Kuasa Bapa yang dulu ada kami percaya sekarang pun akan tetap ada. Sembuh dan sehatlah kami yang sakit. Bebaslah kami dari pergumulan kami. Bebaslah kami dari jalan buntu kami. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian kita, penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, Memenuhi keperluan. memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Bapakku tak pernah gagal. Segala perkara Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bapa Yahweh, penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. penolong yang selalu setia. Haleluya. Penolong yang selalu setia. Tak pernah Dia mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus, aku tak pernah gagal. Yesus, aku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam Bapa Yahweh, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bapa Yahweh, penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara Segala perkara dapat ku tanggung di dalam nama Bapa Yahweh. di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bapa Yahweh, penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Saya undang yang berdoa sapaan. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Memenuhi. Benar ya Bapak, kalau Engkau akan terus menjadi penolong kami. Bapak yang selalu setia, Bapak yang tak pernah mengecewakan hati Bapak. Haleluya. Inilah karena kami Bapak, inilah perkara kami. Di dalam nama Bapa Yahweh, segala perkara kami akan hilang.
Bapa, kami telah beribadah di sahabat-Mu yang kudus ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk jemaat-jemaat kami yang tidak bisa hadir pada hari ini Bapa. Mungkin dikarenakan kesehatan, Bapa, dikarenakan keperluannya masing-masing Bapa. Kiranya Engkau memberkati jemaat kami yang tidak hadir pada hari ini. Bapa, terima kasih Bapa atas firman-Mu Bapa yang telah kami dengar pada hari ini Bapa, di hari kudus-Mu dari Sabat. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur nanti atas kebaikan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Bapa kepada jemaat kami yang masih menjalankan pendidikan dan bekerja. Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Bapa. Ya Bapak Yahweh, di sahabat ini Bapa, kami berterima kasih kepadamu Bapa, Engkau telah menopang kami hadir di tempat ini Bapa. Engkau juga memberkati kami setelah ibadah ini Bapa, perjalanan pulang Bapa. Engkau dengan setia Bapa menemani kami Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Bangsa dan negara kami Bapa, sebentar kami akan mendapat pemimpin baru, presiden baru Bapa. Kiranya Engkau memberkati presiden yang akan terpilih ini Bapa, untuk memberkati kami umat Nasrani yang minoritas ini Bapa. Kiranya kami beribadah tidak ada gangguan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mendoakan bangsa Israel Bapa yang sedang dalam pergumulan Bapa. Kiranya Engkau memberkati bangsa Israel Bapa, bangsa pilihan Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebentar kami akan pulang Bapa setelah ibadah ini Bapa. Engkau menyertai perjalanan kami pulang Bapa ke rumah masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Yahweh. Kami juga berdoa Bapa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami Bapa. Doa Bapa kami. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini dan ampuni kami akan segala kesalahan kami. Beri kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dipuji hatiku Yahweh, Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Terberkatilah Engkau Tuhan oleh umat-Mu yang beribadah kepadamu di Sabat yang mulia ini. Diberkatilah umat-Mu masuk ke tempat ini yang telah memuji-muji kebesaran-Mu, mendengarkan Torah pengajaran-Mu yang sempurna. Diberkatilah umat-Mu masuk ke tempat ini,
Diberkatilah umat-Mu sebentar keluar dari tempat ini Bapa. Berkati rumah tangga umat-Mu, berkati keturunan mereka. Bapa, berikan mereka nasib mujur dan keberuntungan. Bapa, Engkau yang berjanji umat yang telah beribadah kepadamu, Engkau akan memberkati air roti dan makanan mereka, minuman mereka. Engkau akan menjauhkan dari segala penyakit. Engkau akan memberikan umur yang panjang, disertai dengan berkat-berkat dari Bapa Yahweh. Tuhan, terima kasih buat dabar-Mu kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Kami bersyukur ya Bapa buat tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat janji-Mu yang indah. Kami mengalami Tuhan betapa Engkau baik dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau tak pernah gagal dalam hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang maha dahsyat, Maha kuasa, maha penyayang. Bapa, anak-anak-Mu di jemaat GBR Halul yang mengasihi Engkau berharga di pandangan-Mu ya Tuhan. Bapa yang maha kudus, berkati pekerjaan tangan anak-anak-Mu memasuki sepanjang hari kerja, mulai dari Yom Rison sampai Yom Sisi. Berkati pekerjaan tangan anak-Mu. Apapun yang dikerjakan tangan anak-anak-Mu berhasil baik. Apa yang dihasratkan tercapai. Apa yang dirindukan Bapa Yahweh campur tangan. Hadir dalam segala aktivitas anak-anak-Mu Bapa. Tuhan berikan hati yang bergiat. Hati yang senantiasa penuh dengan semangat yang dari Samaim. Bapa, sukacita dari Samaim. Bapa, Engkau memberkati semua. Apa yang telah kami rancangkan, terjadilah Tuhan dalam kehidupan kami, seturut dengan kehendak-Mu Bapa Yahweh. Berkati hamba-hamba-Mu semua yang melayani Engkau Tuhan, baik yang menyampaikan dabar-Mu, WL, singer, pemain musik, pendoa syafaat, Bapa, semua yang melayani para ahli-Mu Tuhan, Bapa yang membacakan pengumuman, semua ya Bapa yang terlibat dalam pelayanan Bapa Yahweh, berkati hamba-hamba-Mu secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhanku. Anak-anak yang berulang tahun di minggu yang lalu, Bapa Yahweh telah memberkati mereka. Anak-anak yang berulang tahun minggu depan, Bapa Yahweh Engkau memberkati mereka. Engkau berikan roh hikmat, pengertian, dan Engkau terus tuntun Tuhan masuk dalam rancangan yang mulia. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang mulia, kekal sepanjang zaman segala abad. Haleluya. Saudara yang kekasih, arahkan hatimu, angkat tanganmu kepada Bapa Yahweh. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yevarika Yahweh Bismika Ya Yahweh Panai Panika Vikunika Yesaya Panai Panika Yesem Lecha Shalom. Amin. Habito dará. Shalom semua, shalom. Bapak Yahweh memberkati semua. Amin.